Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan peserta orientasi P3K, baik dari lingkup kesehatan, pertanian, dan pendidikan. Pagi yang cerah ini, Jumat Barokah, walaupun saya posisi ada di Magelang, tapi tetap ingin menyampaikan beberapa hal kaitan materi pagi ini, yaitu pokok-pokok manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, yang mana kalau saya sampaikan sebelumnya tentunya kita bersyukur pagi ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berjumpa walaupun dengan cara online, ya, kita bisa bertatap muka walau bukan secara fisik untuk menyampaikan saling asih asa dan asuh, yang mana manajemen P3K ini perlu diketahui oleh semua teman-teman, walaupun teman-teman sudah melaksanakan tugasnya di Banyumas beberapa tahun yang lalu. Baiklah, dalam manajemen P3K kita ada beberapa butir, 7 butir, yaitu meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, kemudian penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, kemudian pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, maupun perlindungan. Untuk 2 hal nanti akan dikupas tuntas oleh Kabid dari PKAP, yaitu kaitan dengan disiplin dan penilaian kerja. Ini nanti setelah saya sampaikan secara umum, tapi nanti 2 poin yang penting ini akan disampaikan oleh Kepala Bidang PKAP. Untuk itu, yang pertama tentunya kaitan dengan penetapan dan kebutuhan pengadaan P3K merupakan tindak lanjut dari keputusan pemerintah pusat, yang mana masing-masing daerah, kabupaten, kota se-Indonesia tentunya di dalam penetapan kebutuhan dan pengadaannya sama tetapi berbeda. Dalam arti sama berbeda itu sama dalam arti proses cara pengadaannya, namun kebutuhannya tentunya sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. Ini perlu diketahui bahwa prosesnya sama P3K, namun kebutuhan satu kabupaten dan kota yang lain Indonesia tentunya tidak sama. Kemudian kaitan dengan masalah penggajian dan tunjangan, ini penggajian dan tunjangan ini merupakan hak daripada teman-teman. P3K diberikan gaji dan tunjangan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. Kemudian diberikan tunjangan antara lain tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan lainnya. Nah, untuk sebelum itu perlu kami juga sampaikan bahwa kaitan dengan P3K tentunya mempunyai latar belakang. Yang pertama tentunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu tentang ASN, pasal 6, yaitu pegawai ASN terdiri dari PNS dan P3K. Kemudian yang kedua adalah PP 49 tahun 2018
tentang manajemen P3K, tepatnya di pasal 38 sampai dengan pasal 44, yaitu pengembangan kompetensi. Kemudian yang ketiga, Permenpan 14 tahun 2019 tentang pembinaan P3K yang menduduki jabatan fungsional. Kemudian Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2020, jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Kemudian Perlan, Peraturan Lembaga Usaha Negara nomor 15 tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini yang menjadi latar belakang daripada P3K. Kemudian ada juga Permen Pan RB nomor 70 2020 tentang masa hubungan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selanjutnya ada Permen Keuangan Republik Indonesia nomor 202/PMK 05/2020 tentang tata cara pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dibebankan pada anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Kemudian Peraturan Mendagri nomor 6 tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan pegawai negeri, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi daerah. Kemudian yang disebut P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan. Selanjutnya, P3K melaksanakan tugas pemerintahan sehingga perlu dibekali dan pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN dan juga nilai dan etika yang berlaku pada instansi pemerintah. Nah, di sini jelas ya bahwa jabatan ASN yang dapat diisi oleh P3K meliputi yaitu jabatan fungsional tertentu dan jabatan pimpinan tinggi. Jadi perlu kami sampaikan, barangkali juga teman-teman sudah mengetahui bahwa salah satu deputi di Menpan RB adalah juga berasal dari P3K. Ini yang dikatakan tadi kaitan dengan masalah jabatan ASN yang dapat diisi P3K. Ini perlu diketahui. Selanjutnya, bahwa perbedaan manajemen P3K dan PNS. Pertama tentunya aturan. Kalau manajemen manajemen PNS itu diatur dalam PP nomor 11 tahun 2017. Namun, kalau manajemen P3K itu diatur oleh PP nomor 49 tahun 2018. Yang mana dalam PP 11 tahun 2017 terdiri dari beberapa poin, yaitu mulai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan. Kemudian kaitan dengan manajemen P3K itu terdiri dari penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, nanti ada 2 poin yang akan dikupas oleh bidang PKAP, yaitu kaitan dengan masalah disiplin dan penilaian kinerja. Ini yang perlu saya sampaikan di sini. Mungkin dalam minggu kemarin saya juga sudah menyampaikan, silakan teman-teman melaksanakan tusinya, baik itu di lingkup kesehatan, pendidikan, pertanian, ya. Tapi jangan sampai nantinya teman-teman
di BKPSDM itu berhubungannya dengan bidang PKAP khususnya di masalah disiplin. Saya ingatkan dari awal sedini mungkin ya, tapi silahkan nanti mungkin dengan bidang-bidang yang lain ataukah misalnya ke bidang PKAP pun kaitan dengan masalah kinerja, kemudian bidang yang lain PKPP kaitan fungsional dan sebagainya. Namun saya ingatkan jangan sekali-kali masuknya di subkoordinator disiplin. Ini nanti akan dijelaskan secara rinci oleh beliau Kabid PKP. Kemudian yang tidak dapat artinya dilakukan oleh P3K antara lain yaitu kenaikan pangkat dan jabatan. Kemudian pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, dan jaminan pensiun. Nah ini perlu kami tegaskan di sini karena kebetulan kemarin kami menyampaikan di salah satu OPD yang mana teman kita dari P3K itu menanyakan kapan kami bisa mutasi kembali ke daerah asal. Padahal jelas-jelas di sini bahwa di dalam PP nomor 49 tahun 2018 itu adalah P3K tidak dapat mutasi. Berbeda dengan PNS. Ini yang sangat mencolok dan dipahami dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab bahwa P3K itu tidak dapat mutasi. Dan tentunya yang juga sudah tahu dari awal yaitu tentang jaminan pensiun. Kemudian lanjut ya. Ini walaupun teman-teman sudah ada nomor induk P3K, namun saya yakin ataukah mungkin tidak memahami makna dari 18 digit yang ada di ada di data atau penjelasan selaku seorang P3K. Jadi perlu kami sampaikan walaupun bisa dikatakan penting atau tidak, minimal paham, minimal mengetahui bahwa terdiri atas 18 digit itu, 8 digit yang pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahir calon P3K yang bersangkutan dengan ketentuan untuk bulan dan tanggal lahir masing-masing 2 digit. Kemudian 4 digit selanjutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun pengangkatan pertama sebagai calon P3K. Ini membedakan, nantinya barangkali ada P3K selanjutnya lagi. Ini terlihat di sini. Ada tahun pengangkatan pertama menjadi seorang P3K. Kemudian 2 digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan jumlah perjanjian kerja calon P3K yang bersangkutan yang dimulai dari angka 21. Nah ini dipahami. Apa artinya? Apa sih 2 angka setelah 8, 4, berikutnya 2 angka. Ini adalah angka yang pengenal yang menunjukkan jumlah perjanjian kerja calon P3K yang bersangkutan. Yang dimulai dari angka 21. Kemudian 1 digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan jenis kelamin. Ya. Calon P3K yang bersangkutan. Jadi di sini jelas bahwa digit yang ke-14 itu, ke-15 itu sudah jelas. Bisa menunjukkan 1 digit itu adalah yang bersangkutan itu laki-laki atau perempuan. Karena kadang-kadang nama juga bisa disamarkan. Dalam arti orang ragu-ragu. Ada namanya seorang perempuan tapi secara kata itu bisa multitafsir, tapi dapat dilihat nanti pada digit yang ke-15 itu terlihat bahwa ini adalah berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kemudian 3 digit terakhir yaitu yang menunjukkan nomor urut calon P3K. Nah ini juga pasti membedakan antara satu dengan lainnya. Ini sekedar tapi saya
sampaikan, barangkali ada teman-teman yang apalagi hafal ya, hafal saya kira sulit untuk dihafalkan, tapi minimal memaknai. Jadi digit per digit yang sebanyak 18 digit itu teman-teman bisa mengetahui. Kalau toh teman-teman sudah mengetahui sebelumnya, ya saya sampaikan apresiasi karena itu memang suatu hal yang melekat pada teman-teman P3K. Tapi barangkali kok belum, ya ini mungkin bisa bermanfaat. Lanjut. Kemudian kaitan dengan masalah pelantikan dan pengangkatan untuk sumpah janji jabatan. Ini saya sampaikan tadi. Saya sampaikan tadi JPT di salah satu instansi pemerintah, dalam ini Menpan RB itu adalah satu deputinya itu berasal dari P3K. Ini. Jadi kemudian yang kebetulan kalau di eselon 1 itu sudah madya ya, madya 1B, madya kalau 1A itu sudah utama. Ini adanya hanya di tingkat pusat ya dan provinsi. Tapi malah ini banyak di kementerian. Jadi peluang-peluang yang tadi pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan wajib bagi calon PP3K yang diangkat menjadi P3K untuk menduduki jabatan. Ini kalau ini wajib. Ya, saya sampaikan tadi sebagai contoh adalah salah satu deputi yang ada di Menpan RB. Lanjut. Kemudian masa hubungan kerja. Ini dalam perjanjian kerja jangka waktu yang paling singkat adalah 1 tahun dan paling lama 5 tahun. 1 tahun dalam arti begini. Berarti kalau seseorang itu pensiun ada 58, berarti seseorang itu maksimal diangkat 1 tahun sebelum BUP. Ya. Jadi kalau masa kerjanya tinggal katakan sudah 57,5, ya nggak mungkin akan diangkat P3K. Itu maksimal dia lahir tahun berapa, kemudian ditarik ke belakang, tarik ke depan, berarti 1 tahun sebelumnya itu bisa menyandang P3K, otomatis karena BUP sudah tidak ada perpanjangan. Lain dengan masa kerja yang masih lama, sehingga di sini paling lama itu 5 tahun, kemudian dievaluasi sesuai dengan kemampuan daerah dan kebutuhan daerah, apakah yang bersangkutan diperpanjang tidak, tentunya ini adalah nanti menjadi tanggung jawabnya daerah. Karena tadi saya katakan kebutuhan satu lainnya itu satu daerah dan lainnya itu tidak mesti sama dan tidak harus sama. Ya. Kemudian jangka waktu hubungan perjanjian kerja memperhatikan selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun jabatan. Ini kemudian kaitan dengan pemberian penghargaan merupakan salah satu tadi adalah salah satu kriteria dari manajemen P3K. Jadi diberikan pada P3K yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya. Ini apa? Berarti apapun juga berlaku, mana yang masuk reward dan punishment itu tentunya mesti diberlakukan kepada abdi masyarakat, dalam hal ini selaku ASN, baik itu PNS maupun P3K. Ini penghargaan berupa tanda penghormatan, kesempatan untuk membangun kompetensi, atau kesempatan menghadiri acara resmi dan atau kenegaraan. Ini manakala misalnya seorang P3K ya yang kemudian mendampingi misalnya di lingkup pertanian, ya, kemudian ada penghargaan
yang sampai kepada tingkat nasional dan pemberiannya itu di tingkat di Istana Merdeka, di Istana Negara, ya biasanya undangan dari kementerian pun untuk didampingi petugas penyuluh wilayah tersebut. Nah, di samping kepala dinasnya biasanya ada kalimat begitu. Nah, ini pernah saya alami karena saya dulu itu 10 tahun ya menjadi orang yang dituakan di lingkup pertanian, kemudian sudah berkali-kali membawa kelompok tani di wilayah Banyumas menjadi kejuaraan di tingkat nasional sehingga mendapatkan kesempatan untuk menerima penghargaan di Istana Negara. Nah, ini ada undangan yang didampingi oleh petugas ataukah pada momen tertentu undangan khusus kepada penyuluh pertanian, mungkin juga di kesehatan dan pendidikan karena pengabdiannya melebihi daripada tanggung jawabnya, sehingga mendapatkan penghargaan karena di masing-masing jabatan, di masing-masing tugas tanggung jawabnya itu biasanya memang ada penilaian berjenjang dari mulai tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, kemudian pemenang tingkat provinsi diajukan di tingkat nasional, dan apabila mendapat kesempatan dari tingkat nasional yang bersangkutan untuk menghadiri. Jadi intinya sama dengan seseorang PNS yang melakukan tugasnya itu melampaui dengan kewajibannya. Ini yang dikatakan pemberian penghargaan. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan kompetensi. Nah, ini tentunya juga sama ya. Manakala ada kesempatan mungkin baik masing-masing sesuai dengan OPD yang menjadi induknya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang pertanian ini ada peluang, ada saatnya baik itu sifatnya orientasi, mungkin saatnya ada pelatihan bintek dan sebagainya. Ini juga tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengembangkan diri kompetensi masing-masing teman-teman sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jadi pengembangan kompetensi tidak tertutup, sama dengan PNS. Saatnya nanti ada, tentunya diikuti oleh teman-teman dari P3K sesuai dengan tusi masing-masing, sesuai nanti topiknya apa, binteknya, kemudian bisa diikuti bersama, yang mana adalah endingnya itu untuk meningkatkan kompetensi teman-teman yang bertugas dalam arti selaku P3K di Kabupaten Banyumas. Kemudian, nah ini nanti sudah jelas tadi saya sampaikan kaitan dengan disiplin nanti akan dikupas oleh Pak Kabid PKP. Namun saya ingatkan dari awal, marilah kita bekerja sesuai dengan aturan, ya. Kemudian kita juga bekerja betul-betul selaku pelayan masyarakat, tidak mementingkan golongan tertentu dan sebagainya, sehingga kita memberikan pelayanan masyarakat itu sama semuanya. Nah, berikan pelayanan yang terbaik, kemudian juga hindari betul pelanggaran-pelanggaran, apalagi kita selaku pelaksana baik di berbagai tingkatan itu manakala ada perintah yang memang tidak bisa dilakukan karena aturan, kita selaku pelaksana tentunya mempunyai hak untuk menyampaikan hanya dengan cara etika yang santun bahwa pekerjaan ini tidak bisa dilakukan karena aturannya adalah seperti ini, bla 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 bla. Jadi jangan sampai kita semata-mata melaksanakan tugas, tapi kita tidak sendiri tidak memahami tugas kita. Ini penting. Jadi kita kuasai betul.
tugas kita. Kuasai betul aturannya, regulasinya. Mana yang boleh kita laksanakan, mana yang tidak. Manakala kadang-kadang ada misalnya ada suatu perintah yang tidak sesuai aturan, kita lebih baik sampaikan. Ya, sampaikan. Sehingga tidak ada hal-hal yang bisa berakibat tidak baik khususnya pada diri kita. Ini saya ingatkan. Teman-teman, lingkup kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Ya, jadi pegang aturan, kuasai, laksanakan. Itu saja menjadikan kita nyaman dalam arti bekerja. Next. Nah, kemudian kaitan dengan masalah perlindungan, ya. Ini perlindungan ini juga ada beberapa jaminan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja yang mudah-mudahan kita nggak sampai mengalami, kemudian jaminan kematian, itu tentunya siapapun juga itu sudah proses alami ya, itu suatu takdir tentunya tidak bisa akan mundur satu detik pun. Ya, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, barokah dan bermanfaat. Apalagi ini kita diskusi dalam penyampaian materi ini hari Jumat yang barokah. Kemudian kaitan dengan bantuan hukum. Nah ini tadi saya sampaikan ini di sini. Jangan sampai kita melanggar aturan, apalagi aturan yang hanya melaksanakan tugas perintah. Nah, ini yang perlu dipahami betul. Kuasai aturan. Next. Kemudian cuti. Cuti ya. Cuti ini ada beberapa hal, yaitu cuti tahunan, sakit, melahirkan, cuti bersama. Yang tentunya kalau ini kita laksanakan, ini tidak ada hal yang dirugikan. Ya kaitan dengan masalah spesifikasi. Contohnya cuti melahirkan ya tentunya nggak bisa menjadi bahan-bahan kalau bahasa Jawanya pengiren bagi laki-laki. Itu hanya dimiliki oleh teman-teman P3K yang perempuan. Perempuan manakala berkeluarga melahirkan itu ada suatu proses yang mesti harus dialami. Nah ini dia punya cuti 3 bulan. 3 bulan cutinya. Nah ini nggak bisa menjadi pengira, ya, karena justru sesuatu penghargaan dari pemerintah bahwa memang yang namanya seorang P3K, seorang PNS itu manakala melahirkan itu mendapatkan cuti, tetapi ada aturannya bahwa itu anak pertama, kedua, dan ketiga. Lah kalau melahirkan anak keempat selanjutnya ya mboten saged. Ya, jadi hanya sampai ke anak yang ketiga. Itu pun tentunya perkawinan yang sah baik agama maupun pemerintah. Nah, ini cuti. Kalau bersama saya kira saat nanti Natal, tahun baru itu mengikuti daripada pemerintah. Kemudian sakit itu tentunya hal yang memang hak, namun ya mudah-mudahan teman-teman selaku P3K jangan sampai menikmati sesakit lah ya. Sehat-sehat terus. Kemudian tahunan ini sama haknya 12 hari kerja. Ini barangkali ada kepentingan dan sebagainya, ya silahkan menggunakan. Nah, ini saya katakan tadi, ini berkaitan dengan masa disiplin. Ya, nanti berkali saya ingatkan. Nanti di situ akan jelaskan berapa kali sih yang namanya orang itu tidak masuk kerja tanpa izin, nanti akan dikupas di sesi berikutnya. Lanjut. Nah, ini perlu juga pemutusan hubungan kerja. Ini tentunya ya tidak bisa disamakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ya, tapi yang jelas ini adalah memang ada waktu perjanjiannya tadi paling lama 5 tahun, paling cepat setahun. Kemudian pemutusan bekerja dengan hormat itu karena apa?
mungkin meninggal dunia, kemudian juga APS, permintaan sendiri, kemudian ini kaitan kebutuhan organisasi. Makanya tadi saya sampaikan, tidak bisa disamakan Kabupaten X, Kota E, kok nggak sama dengan kita. Ini sudah masing-masing merupakan spesifikasi, kekhususan daripada daerah tersebut. Kemudian tidak cakap jasmani dan rohani. Nah ini saya sampaikan, kita memang melayani itu dengan senyum, ramah, itu tentunya kita ingin begitu. Sehingga masyarakat yang kita layani merasa betul-betul sesuai dengan harapannya. Ya, kalau tadi saya guyon tadi, senyum, ramah, tapi ya jangan sampai masuk ke kategori tidak sehat rohani, senyumnya sendirian dan terlalu lama. Ya, itu guyonnya begitu. Tapi masalah senyum itu kita tentunya kedepankan ya dalam pelayanan. Kemudian pemutusan hubungan kerja dengan hormat tidak atas sendiri. Nah, ini yang nanti disampaikan oleh Pak Wito. Ini kaitan dengan masalah dihukum penjara dan sebagainya. Nanti ini yang perlu teman-teman perhatikan betul. Jangan sampai masuk ke ranahnya ini. Ya. Kemudian dengan tidak hormat juga ini hal-hal yang sifatnya harus dipahami. Kita itu harus menjadi pelayan masyarakat yang sifatnya tidak memihak golongan tertentu maupun yang lainnya, dalam arti kita melayani semua masyarakat sama. Ya, ini yang perlu. Jadi nggak ada golongan-golongan, nggak ada. Ya, ini yang perlu. Jadi siapapun juga yang memang membutuhkan pelayanan, baik di teman-teman di institusinya kesehatan, pemerintah, pertanian dan pendidikan, itu lakukan sama. Sehingga masyarakat betul-betul merasa terlayani, harapan mereka itu bisa tercukupi. Dalam arti dapat betul-betul mendapatkan nilai kepuasan tersendiri oleh masyarakat. Jadi berikanlah kita secara total, walaupun mungkin hasilnya kurang optimal, tapi kita sudah memaksimalkan mungkin apa yang kita punyai, apa yang kita bisa kita berikan semaksimal mungkin. Walau saya tekankan hasilnya belum optimal, sehingga kita tidak ada penyesalan. Manakala hasilnya belum optimal, kita nggak usah berkomentar, wah kemarin apa yang saya berikan belum maksimal soalnya, sehingga hasilnya kurang bagus. Nah ini nggak ada. Tapi kalau sudah kita berikan secara optimal, secara maksimal, sepenuhnya, hasilnya belum optimal, itu memang sudah menjadikan suatu bahan evaluasi untuk berikutnya, sehingga ke depan kita akan lebih baik lagi. Nah, ini yang kaitan dengan masalah pemutusan hubungan kerja, karena ini juga merupakan salah satu daripada manajemen 3K, yaitu pemutusan hubungan kerja. Ini hal yang bisa dipahami betul. Nah, jadi saya kira itu teman-teman sekalian. Mohon maaf karena tadi kebetulan saya ada tugas di luar kota, sehingga persiapannya tadi kurang maksimal. Namun karena ini hari Jumat dan sudah jadwal, kami sudah melebihi. Sekali lagi saya mohon maaf. Manakala apa yang saya sampaikan itu bermanfaat, silahkan untuk ditindaklanjuti. Namun kalau dianggapnya kurang atau tidak, saya kira semata-mata karena kemampuan saya terbatas. Namun kalau memang itu bisa dimanfaatkan, semata-mata karena adalah kelebihan daripada Allah yang beri saya untuk berbagi kepada teman-teman. Saya hanya pesankan pada teman-teman, terutama khususnya pada teman-teman P3K, baik di lingkup pertanian, di lingkup kesehatan dan pendidikan, berikanlah pengabdian yang terbaik di wilayah Kabupaten Banyumas, sehingga betul-betul kita yang kita berikan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat yang memang kita layani. Sebagai kata terakhir daripada pertemuan pagi ini, saya sampaikan bahwa tanggung jawab itu
tanpa harus diminta. Kemudian yang namanya bekerja tanpa harus diperhatikan. Dan disiplin tanpa harus diawasi. Ini 3 kata yang saya kira tepat dan bijak untuk kita tidak lanjuti, kita laksakan, kita pedomani selaku pelayan masyarakat, sehingga kita paling mudahlah mengibaratkan seperti jam. Jam itu tidak perlu memberi apa, tidak perlu untuk supaya diperhatikan, tapi kita sendiri akan selalu melihat jam. Jadi keberadaannya itu memang dibutuhkan orang banyak tanpa harus mengatakan lihatlah fungsi saya. Tapi secara tidak langsung atau langsung orang akan melihat jam. Nah inilah seperti kita tadi. Jadi semuanya terangkai 3 kata tadi. Mudah-mudahan teman-teman sukses dalam melaksanakan tugasnya, khususnya teman-teman di lingkup kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.